Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Hermanto, asal sekolah SD Negeri 01 Kertosari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ehwanuddin, Kepala Sekolah SD Negeri 01 Belendung. Selamat malam, Pak. Malam. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat. Pak, pada kesempatan kali ini mohon maaf saya mengganggu Bapak untuk mewawancari Bapak terkait dengan dilematika. Ya, monggo Mas. Saya juga senang bisa berjumpa dengan Mas Bambang yang terus semangat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Semoga ke depan bisa semakin maju, semakin hebat di dalam dunia pendidikan. Amin, Pak, atas doanya. Baik, untuk pertanyaan pertama lagi ya, langsung saja. Oh iya, monggo Mas. Oke, yang pertanyaannya, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, untuk kasus sebuah dilema etika itu adalah benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang sama-sama benar. Secara moral tetapi bertentangan, sedangkan bujukan moral merupakan benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Itu merupakan etika, dilema etika moral dan dilema etika. Iya. Baik, Pak, artinya kalau kita ada pemilihan keputusan di mana benar dan salah, itu dilema etika moral gitu, Pak. Jadi memang harus kita putuskan sesuai dengan aslinya, atau kita tidak boleh menentang. Tetapi kalau ada dilema etika benar dan benar, memang kita harus memilih antara dua belah pihak yang benar, yang dua-duanya benar, tetapi kita harus memilih salah satu yang intinya kita itu tidak memberikan dua belah pihak satu sama lain. Betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan, kita dalami dulu kasus tersebut. Kasus dilema etika terlebih dahulu dilakukan penggalian fakta yang terjadi, siapa yang terlibat, menganalisis betul salahnya atau persoalannya, terus membuat alternatif atau solusi, membuat keputusan dan melihat kembali keputusan. Hal itu harus direfleksi. Jadi kita akan mengambil keputusan itu tidak gegabah, harus melibatkan semuanya yang terlibat di dalam itu untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang mungkin kurang benar. Seperti itu. Artinya kita harus mengidentifikasi suatu masalah ya, Pak. Siapa yang melakukan dan sebagainya, terus bagaimana permasalahannya dan sebagainya. Itu kita perlu diidentifikasi agar penyelesaian itu tidak menguntungkan salah satu, artinya menguntungkan dua belah pihak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk mengambil sebuah keputusan itu ada langkah-langkahnya dalam menuntut keputusan selama ini. Yaitu yang pertama adalah mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi, terus menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif atau solusi, membuat keputusan dan melihat kembali keputusan atau direfleksi. Itu hal-hal yang perlu kita cermati dalam mengambil keputusan. Jadi tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan, karena beban moral kita di depan orang yang terlibat di dalam itu. Artinya sebuah keputusan harus mengenai beberapa langkah dan prosedur agar penyelesaian itu tidak memberikan dua belah pihak. Langkah-langkah tersebut ya tadi sudah dijabarkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Baik, untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin hal-hal efektif dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa yang terlibat, sifat urgensi atau yang sangat penting atau mendadak,
dan mengambil alternatif solusi. Itu hal-hal yang perlu kita dalami dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, Pak. Artinya itu kita harus mengidentifikasi sama ya dari suatu permasalahan. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan itu yaitu pertama mencari solusi atas masalah tersebut. Padahal memiliki arti dan nilai yang sama-sama penting, akan tetapi harus ada yang didahulukan karena adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus terpenuhi, dan tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Itu adalah tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan di dilema etika ini. Artinya dalam pengambilan keputusan dilema etika harus menekankan rasa dan perasaan, gitu, Pak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Dalam mengambil keputusan itu tidak ada jadwal karena tergantung lihat situasi permasalahan khusus. Kalau ada jadwal khusus itu ada tata kelola dengan menganalisis pertimbangan dan memusyawarahkan cover dalam hati, kayak ada baik secara formal maupun non formal. Itu dalam mengambil sebuah keputusan tidak ada jadwal, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Artinya kalau memang itu masalah yang ringan mungkin langsung disolusi, ada solusi, ya. Kemungkinan kalau mungkin tidak urgent ya mungkin bisa di lain waktu. Artinya oke, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Seseorang atau faktor yang mempermudah mengambil keputusan di dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat di sini merupakan orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Itu mempermudah dalam mengambil sebuah keputusan. Artinya dalam sebuah keputusan tetap ada yang membantu, Pak. Artinya ya salah satunya ya kepala sekolah dan teman sejawat. Iya, betul. Oke, pertanyaan terakhir, Pak. Ini dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat diambil dari dilema etika ini yang sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisis kasus yang ada, banyak mempertimbangkan pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak. Semua pihak yang terlibat harus legowo, dan semua pihak harus siap menerima dan menghormati dan melaksanakan keputusan yang sudah diambil. Itu pelajaran yang diambil ketika mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu tidak ada yang suka semua, pasti ada yang puas dan tidak puas. Itu biasa. Ya, artinya sebuah keputusan pasti ada yang ada yang tidak suka, ada pula yang suka. Tetapi intinya sebuah keputusan kita jalankan bersama, karena keputusan itu ya keputusan bersama. Oke, Pak, gitu ya. Oke, terima kasih, Pak, atas waktunya. Alhamdulillah wawancara kali ini sudah selesai dan dapat memberikan motivasi saya untuk pencerahan dalam problem dilema etika nantinya di sekolah maupun di lain waktu. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak Evan. Sama-sama, Mas Bambang, nanti bisa mempraktekkan di dunia pendidikan yang ada, atau dengan teman sejawat, atau masuk-masukan kepada teman-teman dan juga kepala sekolah yang ada. Insya Allah bermanfaat ilmunya dan tetap semangat untuk kedepannya. Oke, terima kasih, Pak, atas semangatnya. Ya. Oke, enggak, Pak. Terima kasih. Sekian wawancara saya dari kepada Pak Evanuddin dari SD Negeri 01 Belendung. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.